Exploring and Capturing Mission kali ini, kami dari tim Research and Development Expect Project mengunjungi 2 puskesmas di daerah Jawa Barat, yaitu Majalaya dan Ibun. Selamat siang. Ada tim yang akan nanti dibagi 2 di sini, ada Majalaya Baru sama Ibun. Majalaya terletak di sebelah tenggara kota Bandung, sebuah kecamatan yang dulu pernah jadi kota dolar karena kemajuan perekonomiannya di tahun 60-an, terutama di bidang tekstil. Distribusi hasil tekstil Majalaya adalah Jakarta dan Surabaya, yang kemudian diteruskan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sedangkan Kecamatan Ibun terletak kira-kira 2 jam dari daerah Bandung. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai buruh maupun petani. Sekarang kita di Majalaya Baru, kita mau ramah tamah dengan Kapus dan petugasnya di sini. Tim tiba pada pukul 10.15 di Puskesmas Majalaya Baru. Pada saat tiba di lokasi, tim disambut oleh kepala puskesmas dan beberapa tenaga kesehatan. Puskesmas Majalaya sendiri memiliki sumber daya manusia sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 3 dokter, 2 dokter gigi, 10 perawat, 11 bidan, dan 16 karyawan lainnya. Sedangkan di Puskesmas Ibun, terdiri atas 2 tenaga dokter, 4 orang perawat, dan 1 orang bidan. Kondisi tempat puskesmas di sini sedikit memprihatinkan. Lahan bangunan dibangun atas kepemilikan warga, bukan atas nama puskesmas. Di saat musim hujan, puskesmas sering tergenang oleh air yang bocor dari atas genteng. Berikut hasil wawancara tim R&D dengan petugas kesehatan dan masyarakat di Majalaya dan Ibun. Bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di puskesmas saat ini? Kita berbicara kualitas pelayanan, berarti kita harus punya standar. Ya, kita melaksanakan pelayanan di sini berdasarkan standar nasional prosedur. Memang bisa dikatakan kalau di sini satu hari kunjungan pasien 300 sampai 400 ya. Puskesmas itu saya lihat ya setiap hari itu memang selalu banyak, masyarakat itu banyak terus ya. Ya tinggal bagaimana puskesmas itu sendiri melayani si pasiennya dengan penyediaan obat-obatan yang lengkap yang tersedia. Ya. Jadi tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ini kurang. Kalau Putri kita nggak punya. Tidak ada dokter gigi. Ada perawat. Hanya perawat gigi. Perawat kesehatan. Kemudian bidan setara D3. Setara D3. Yang D1 juga harus disetarakan menjadi D3, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan tambahan. Insya Allah saya rasa sudah cukup pelayanan yang saya berikan, walaupun sebetulnya belum maksimal. Kenapa saya belum katakan maksimal? Karena sebagai kalau dilihat dari kompetensi seorang dokter umum, pelayanan di Puskesmas Majalaya Baru ini fasilitasnya belum memadai. Cuma karena kita memanfaatkan rumah dokter yang ada, jadi kita memang melayani persalinan 24 jam. Memang kita karena memang bukan tetap aja masih ada yang kurang. Kalau jam kerja, saya rasa udah cukup karena kita dibagi 3 shift, walaupun kita tuh on call. Begitu ada pasien kita langsung telepon sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tapi masih ada sebagian masyarakat yang memang masih percaya ke Paraji. Ada sebagian kecil itu, ada wilayah yang jauh dari jangkauan itu masih ada yang Paraji ada. Nah itu yang Parajinya satu kecamatan itu ada 22-an. Satu kecamatan, ya? Satu kecamatan itu. Tapi kalau satu wilayah puskesmas mungkin ada 15 ya. 15 sudah bermitra dengan kita. Ternyata sudah bermitra. Bina ku ibu bidan itu. Iya, monolog ini di bidan. Mama teh ya takut teh sendirian. Selain persalinan mah biasanya bantu apa lagi mah untuk warga di sekitar, misalnya ada yang sakit, misalnya diurut gitu. Bohongan anu diurut mah iya we, cuma iya anu nu melahirkan iya we, budak sareng iya. Sareng pang gitu. Takut pendarahan deui gitu. Itu namun rumah udah melahirkan terus kumaha dingeunian sapertos dibaci di sansur sininya tah gitu. Mama takut, mata ayeuna jadi lamun emak coroboh sendirian anu lahiran, mak takut didenda. Gitu. Kan ayeuna mah tos di eta tos dianjurkeun didenda. Upami nu ngalahirkeun, mak takut didenda 500.000, mati mana kasih uang gitu. Mata 1.000 bidan we mah gitu. Oh, ada aturan gitu ya. Mohon kitu secara ieu ngalahirkeun gitu seuring bidan nya cara-carana gitu tina ieu nya tapi danya teh sulma ge teu sendirian mana pelatihan gitu. Mun pelatihan boneka teh supaya
tak ieu kumaha cenah lamun emak pan ditaruh silanya kumaha cenah secara bade lahiran tinggal we kumaha teh ieu cing teh lubang hehe entos polisi bade lahiran upami teu acan pembukaan pembukaan lubang anu pengker eta bade lahiran upami teu acan bukaan lubang pengker lami keneh jeung cenah ciri-cirina banyak lendir, darah. Yang saya rasa saya masih butuh ini SKM, tenaga penyuluh, promosi kesehatan. Masih belum ya, belum ada. Kita ini kan prokes di double ya, sama bidan desa ke lapangan ngasih penyuluhan. Petugas perawat ke lapangan juga memberikan penyuluhan. Prokes, terus petugas gizi yang dari D3 gitu. Lalu, apa hambatan yang dirasakan saat menjalani pelayanan kesehatan? Soal komunikasi dengan pasien, itu yang selalu saya rasakan, harus terus-menerus saya gali dan harus selalu terus-menerus saya kembangkan, karena tipikal orang yang datang itu kan ya macam-macam. Jadi misalnya kalau ada satu tindakan atau ada satu terapi yang tidak seperti kan kalau orang-orang kan pasien-pasien itu yang datang tahunya minum obat 3 kali sehari gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu tindakan atau obat yang rada-rada tidak umum gitu menurut mereka, saya menjelaskannya harus sedikit lebih detail. Orang sakit ya harus ngantri gitu kan, dengan kondisi yang seperti itu. Makanya saya sarankan Puskesmas Jaya ini karena sudah begitu cenderung penuh gitu ya, diadakan rawat inap lah. Dokter itu kan profesi tadinya, profesi kemedikan, dokter, perawat, bidan. Tapi kalau sudah terjun ke puskesmas, itu tuntutan konstitusi. Jadi kita banyak kerja ganda akhirnya, double job, tugas ganda. Ada perawat yang harus menjadi bendahara, ada bidan yang harus menjadi pengelola keuangan, bahkan dokter juga ada yang harus megang administrasi, megang manajerial. Itu sebetulnya sudah mulai menyimpang, jadi tidak sesuai dengan cita-cita awal barangkali. Kita ya masih ini ya, ruangan itu mungkin dengan luasnya yang terbatas, kita membutuhkan beberapa ruangan yang sampai saat ini masih terkendala. Ya biasa ya, klasik lah, ada beberapa program yang tidak terdanai, kendalanya di situ. Terus kalau dianggap kendala juga, nggak tahu ya ini berkah apa kendala ya, pasien banyak itu. Bagaimana pendapat tentang pendidikan kesehatan yang ada di Indonesia? Bilang cukup belum mencukupi ya. Tapi animo masyarakat untuk masuk ke pendidikan yang ada kaitan dengan kesehatan, akbar itu memang sudah besar sekali kan. Kalau saya rasa cukup. Kalau saya rasa sih memang cukup, tapi terkadang kita dengan tambahan ilmu kayak pelatihan seperti itu sangat ikut. Madu sebenarnya ini kalau pelatihan dari dinas itu memang ada jangka waktunya, kadang-kadang berapa tahun kali ya? Oh, nggak 1 tahun tuh nggak ada 1 kali ya? Tentu juga. Oh gitu ya. Terus yang saya rasa dari kebidanan harus ditingkatkan. Setiap kali saya dapat bidan baru, spot jantung lah ya. Artinya ternyata dia itu pada saat pendidikan itu tidak cukup untuk bisa siap pakai di lapangan. Promotif, preventif itu analis farmasi masih kurang. Gizi juga. Iya benar. Rata-rata perawat yang lulusan lama itu sudah lebih terampil, ilmunya lebih menguasai. Nggak tahu apakah ini jam terbangnya, apa sistem pendidikannya. Kalau dia itu makanya jadi saya berpikirannya enak kalau dia sudah benar-benar profesi gitu, sudah nurse. Bahkan mereka sampai mau sekolah dengan biaya sendiri kan. Lalu, apa harapan ke depannya? Seperti apa? Yang diharapkan oleh masyarakat ya, terutama masyarakat kecil. Harapan saya itu bila mana masuk ke rumah sakit itu, masalah biaya itu harus dikebelakangkan.
Jadi jangan ketika orang itu tidak mampu, udah mau mati, masih diminta biaya persyaratan karena ini rumah sakit tidak. Satu, mungkin kurikulum pendidikan harus ditingkatkan. Dua, ya yang kedua ini yang lebih ini lagi mungkin biaya ya. Biaya yang jangan terlalu mahal gitu. Untuk belajar ke perguruan ini. Yang ketiganya mungkin fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa menunjang untuk bisa diaplikasikan dengan anak itu sendiri. Dikurangi tapi betul-betul yang betul-betul berkualitas gitu loh. Berkualitas yang memang bisa diandalkan. Begitu pas terjun dia bisa memang ke lapangan, bisa praktek sesuai dengan kemampuannya gitu, keahliannya. Dan mungkin kalau perlu ya puskesmas juga ditingkatkan, ada ruang rawat inapnya. Ya. Itu tadi hasil wawancara tim R&D dengan tenaga kesehatan dan masyarakat di Majalaya dan Ibun. Kurangnya kuantitas ditambah kurang padunya tenaga kesehatan yang tersedia menjadi masalah di Puskesmas Majalaya Baru dan Ibun. Mari terus berjuang untuk kemajuan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di Exploring and Capturing Mission berikutnya.